Baik, kita kembali lagi dalam seri belajar pemrograman web modul 1 HTML. Pada video keempat ini kita akan belajar mengenai image, list, dan iframe. Langsung saja kita buka project yang kemarin yang telah kita buat. Oke, ini adalah dokumen HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kita run, hasilnya seperti ini. Untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk menampilkan image di halaman web. Untuk lebih mudahnya, halaman ini saya hapus saja. Oke, sudah kosong di elemen body. Untuk menampilkan image, kita bisa menggunakan tag img, kurung, siku img, kemudian atributnya adalah src sama dengan, kemudian kita petik 2 kali, kemudian kita tutup. Oke, src ini atau shot ini digunakan untuk menentukan lokasi image. Untuk lokasi image-nya kita bisa mengambil dari source yang ada di internet secara langsung, atau kita download dulu image-nya, kemudian kita letakkan di komputer lokal kita. Oke, kita coba untuk yang mengambil dari internet. Nah, di sini saya beri paragraf dulu. Ini image dari internet. Oke, kita cari image-nya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita ketikkan icon HTML. Oke, kemudian kita pilih yang gambar. Oke, kita cari image yang kira-kira bagus atau sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya ini, kita klik, kemudian kita klik kanan, open image in new tab. Oke, ini pastikan di sini sudah ada ekstensi dari image-nya. Misalnya di sini adalah .png. Ini kita copy, kemudian kita pastikan di atribut src. Saya ulangi ya, saya copy, kemudian saya pastikan di atribut src. Oke, kemudian kita save, coba kita run debugging. Oke, ini adalah image dari internet. Kalau kita klik kanan view open source, nah di sini kelihatan. Kalau kita klik, nah di sini adalah source image-nya. Oke, gampang ya untuk membuat image atau menampilkan image. Nah, untuk properties yang bisa kita buat di image, misalnya kita ingin memperkecil gambar gitu, kita bisa menggunakan atribut width, kemudian misalnya 100 pixel. Kita coba run ya. Nah, ini lebih kecil, lebih pendek. Ukurannya adalah 100 pixel. Misalnya kita tambahkan 300 pixel gitu. Kita run. Nah, ini menjadi 300 pixel panjangnya. Kemudian tinggi bisa menggunakan height. Misalnya kita ingin membuatnya 200 pixel. Oke, kita run. Nah, ini tingginya lebih memanjang. Untuk atribut berikutnya yaitu alt atau alternatif. Ini biasanya berisi teks yang menjelaskan image ini apa. Misalnya ini adalah logo HTML. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai alternatif yang ditampilkan di halaman browser jika image ini gagal di download atau gagal di-load oleh browser. Jadi nanti yang tampil bukan image-nya tapi tulisan ini. Setelah image-nya berhasil, baru nanti tulisan ini diganti dengan image. Kita juga bisa mengatur image ini, misalnya kita run gitu ya, start. Nah, ini kan posisinya di samping kiri. Kita ingin posisi image ini di tengah. Kita bisa menggunakan di sini misalnya div, kemudian style, kemudian text, strip,
align, kemudian center. Oke, ini penutup div-nya kita pindahkan ke bawah image. Ini saya tap biar lebih rapi kodenya. Kemudian kita run. Nah, ini posisinya sudah di tengah-tengah. Kalau misalnya pingin di samping kanan, berarti di sininya adalah right. Kita coba. Nah, ini sudah ada di samping kanan. Oke, begitu ya kira-kira. Kita lanjut bagaimana kalau misalnya kita mengambil image-nya dari source komputer kita. Nah, kita download dulu gambarnya. Misalnya di sini saya cari yang lain untuk ini, kemudian kita klik kanan, open image in new tab. Ini kita download itu ya, klik kanan, save image. Nah, kita simpan di dokumen kerja kita. Kemarin kan saya buat latihan HTML. Kemudian kita simpan di sini, misalnya kita beri nama, namanya icon HTML PNG. Nah, sudah tersimpan di halaman kita. Kalau kita klik di sini, nah ini sudah ada ikonnya. Nah, ini bisa juga kita tampilkan di sini. Misalnya saya buat dulu. Ini adalah image dari komputer. Caranya sama, misalnya di sini image, kemudian src, kemudian langsung kita tuliskan nama dari filenya, icon html.png, kemudian kita tutup teks image-nya. Kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Yang ini tadi dari internet, ini dari komputer lokal kita. Oke ya. Nah, ini saya center aja, filter. Kemudian kalau kita ingin mengatur width-nya, height-nya sama juga. Di sini kita beri width, kemudian 200 px misalnya. Kemudian height-nya 150 px. Kemudian kita coba run. Oke, jadi kecil ya, menyesuaikan ukuran yang kita atur. Misalnya kalau kita ingin mengumpulkan image dalam satu folder agar lebih rapi dalam menyusun dokumen HTML-nya, bisa juga. Misalnya sini saya masukkan image-nya dalam folder. Saya buat dulu foldernya, folder, kemudian img. Ini saya kopikan saja, kemudian saya letakkan di folder img gitu. Nah, di sini bisa juga caranya kita tinggal tambahkan. Ini saya copy saja. Caranya kita letakkan di depan, kemudian Ctrl C, kita pastekan Ctrl V. Image dari folder di komputer itu. Ini saya copy, Ctrl C, kemudian saya pastekan di sini, Ctrl V. Nah, di sini tinggal kita tambahkan foldernya. Berarti di sini img, kemudian slash icon html png. Kita coba di run. Oke, ini hasilnya. Ini adalah image dari folder di komputer. Yang ini sama dengan posisinya dengan indeks, dan ini dari internet. Oke, itu cara membuat image. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat list. Atau kalau di dalam Word itu bisa disebut dengan bullet dan numbering. Untuk membuat list, kita bisa menggunakan teks ul. Kemudian ini sudah ada penutupnya ya. Kemudian kita buat listnya dengan tag li. Nah, ini list pertama. Oke, kita run coba. Nah, ini adalah list pertama. Ini adalah bentuk bullet. Kalau misalnya kita maunya dalam bentuk angka gitu, ini kita ganti jadi OL.
atau ordering list. Kita coba run. Nah, ini jadi satu. Kalau kita ingin menambahkan list lainnya, kita tinggal tambahkan LI, kemudian ini nomor 2, dan seterusnya LI, ini nomor 3. Oke. Saya run. Nah, ini dia, ini list pertama, ini nomor 2, ini nomor 3, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin nomornya dalam bentuk ABC gitu, dalam bentuk abjad, kita bisa menggunakan di sini style, kemudian list style, kemudian kita cari, misalnya di sini adalah lover alpha gitu ya. Lalu kita run. Nah, dia menjadi A, B, C. Kalau misalnya mau hurufnya besar ya kita tambah, kita ganti upper alpha. Kita run coba. Nah, hurufnya jadi besar A, B, C. Kalau ingin tahu misalnya lifestyle ini apa saja, kita bisa mencoba-coba di Visual Studio Code ini, misalnya style, kemudian list style. Nah, di sini udah kelihatan. Lower alpha, lower Greek, Latin, Roman, gitu. Non, outset, secure, simbol. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, di sini misalnya saya pinginnya Greek gitu ya, lower Greek gitu. Kalau kita run, oke, nah jadinya ini alpha, beta. Oke, ini cara membuat list. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membuat iframe. Iframe biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah dokumen website yang berasal dari eksternal atau di luar dari kode yang kita buatkan. Nah, ini saya hapus, kemudian iframe gitu ya. Kita ketikkan iframe. Oke, kemudian sama atributnya adalah src, kemudian ini adalah alamat websitenya. Misalnya di sini https kemudian // kemudian Undixa gitu, alamat Undixa .ac.id, kemudian kita klik save, kemudian kita run. Nah, ini adalah website Undixa, nanti ditampilkan langsung di halaman kita. Ini kan kecil ya, kita bisa menggunakan atribut width, misalnya width 100% gitu, berarti full. Kemudian height-nya misalnya 700 px biar tinggi, dan kita coba run. Nah, ini sudah tampil di website kita. Artinya apa? Alamatnya website kita, tapi menampilkan website Undixa. Itu adalah fungsi dari iframe. Oke, sampai di sini jelas ya tentang penggunaan tentang bagaimana membuat dokumen image, kemudian list, dan iframe.